This speaks to each individual pengamen. Jalanan yang tak sengaja bertemu ibu kandungnya in the event that it continues to merah and ternyata this is an anak dari orang kaya yang dulu hilang. Seperti apa ceritanya? Mari kita sampai selesai dengarkan. As a result, hafal aspal warning in this location. Abu-abu. Retak ans. Sama seperti hidupku. Namaku. Dewa. Use it for 24 hours. And then you can buy it. I hit in the backyard. Setiap pagi aku bangun bukan oleh alarm, tapi oleh suara teriakan and klakson pedagang. Kolong. Rumahku is jembatan. And kardus is kasurku. Dan gitar tua dengan satu senar. Berkarat is a specific type of topic, setiaku. The only thing I can think of is orang tuaku. As it were. Having said that, panti asuhan depan merah. Merah menangis. Tanpa nama, tanpa identitas. As a result, the hidup is pindah-pindah. Panti, jalanan, terminal, pasar malam. Hari itu, matahari terasa lebih kejam dari biasanya. Aku berdiri di lampu merah, keringat mengalir from the Philippines dagu. As soon as possible. Mention lagu yang bahkan aku tak tahu penciptanya. Lagu tentang kehilangan, lagu tentang ibu. Lampu merah menyala. Mobil-mobil berhenti, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah mobil hitam mengkilap, kacanya gelap, mewah terlalu untuk berada di persimpangan kumuh ini. Saat aku mendekat, kaca jendela itu turun perlahan. Di dalamnya seorang Usage ought to be around 50 years. Wajahnya cantik, terawat, tapi matanya seperti orang yang sudah terlalu lama menangis in the room. Aku menyanyi seperti biasa, nada sumbang, suara parah. Tapi wanita itu tidak memalingkan wajah. I mentioned that she was gradually becoming sesuatu yang mustahil. Detangana gemetar presently dompet. Tapi bukan uang yang pertama kali ia keluarkan. Sebuah kalung kecil. Aku terdiam. Kalung itu, aku mengenalnya. Kalung berbentuk bulan, sabit dengan ukiran nama dewa yang sudah memudar. Kalung itu selalu aku pakai sejak aku kecil. Katanya itu the one and only band that is broken in tubuhku saat aku ditemukan. Dari mana kamu dapat kalung itu? Suaranya bergetar. Aku menelan ludah. Ini milik saya sejak bayi, Bu. Wajahnya langsung pucat. Air mata jatuh tanpa izin. Lampu hijau menyala. Klakson berbunyi. Dunia bergerak. However, it is distinct from membeku. Kamu lahir tanggal berapa? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Tanggal 17 Agustus. Jawabku pelan. Kata pengurus panti. Saya ditemukan hari itu. It's a waste of time. Tangannya. Dada mencengkeram. However, this does not mungkin. Gumamnya. Lalu sebelum aku sempat bertanya apapun, tubuhnya jatuh ke belakang kursi. Pingsan. Orang-orang berteriak. To put it simply, panik. Aku berdiri terpaku. Gitar jatuh ke aspal. Aside from the fact that there is sesuatu yang selama ini hilang dan baru saja memanggil namaku. You don't have to membayangkan hidupku akan berubah hanya karena sebuah lampu merah. Saat wanita itu pingsan, semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Orang-orang berkerumun. This is a panic. Sendiri aku if you usek aku. You won't be able to break it. Apa? Tanganku gemetar in the event of Ami Sabtu aku gitar that can be found in aspal. Gitar yang selama ini menemaniku. Regarded as hidden. Gitar that carries skepticism hidupku for those who are too weak diakui siapun. Adek, kamu kenal ibu ini? Tanya sopir itu padaku. Wajahnya cemas. I've got the plan. Saya tidak baru bertemu hari ini. But there is one more. Kalimat itu terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Nevertheless, in the present there is an existing perasaan. Perasaan tatis belum pernah lasted for 24 years, hidupku. This wanita will be distributed in the rumah sakit and I know why I asked based on the same person. Probably. Karena in this case, it could be because of the name or mungkin karena takdir memang sudah lelah mempermainkanku. Using this mobile device. I duduk kaku sudut.
depending, jok empuk, and ruangan dingin. A few more asings. Tanganku. Refleks comparable to gitar, including anak kecil yang takut kehilangan satu-satunya mainan. Sesampainya di rumah sakit, aku menunggu in the final row of IGD. Bau antiseptik menusuk hidung orang-orang, lalu lalang dengan wajah cemas. Aku duduk di bangku dingin menatap lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Beberapa saat kemudian, a different pria was rapi to try it. Rambutnya rapi, wajahnya tegang. Kamu, dewa, tanyanya. Aku mengangguk. Ibu, in the meantime, will be tere. Dadaku was kencang. Aku makan keperawatan ruang wanita itu sudah sadar. Matanya merah, wajahnya pucat seolah habis menangis tanpa suara. Begitu melihatku, ia langsung bangkit setengah. Duduk, dewa. Suaranya pecah saat menyebut namaku. Aku berdiri kaku di depan ranjangnya. Ibu, kenapa ibu tahu nama saya? Air matanya jatuh lagi karena ternyata the name that I was thinking of at the time lahir aku. Tangannya meraih sesuatu dari laci, sebuah map coklat tebal. Ia membukanya dengan tangan gemetar lalu mengeluarkan sebuah foto lama. Foto seorang bayi. Bayi itu adalah aku. Aku tahu aku bisa merasakannya. Ini kamu, katanya lirih, 24 tahun lalu. Dunia seolah runtuh. Tidak mungkin, bisikku. Saya tidak punya orang tua. Wanita itu menutup wajahnya. Bahunya terguncang. Ibumu aku. Kata itu menghantamku lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ku terima di jalanan. Ibuku. Aku tertawa kecil. Tawa kosong, pahit hampir gila. Bu, kalau ibu-ibu saya, kenapa saya tidur di jembatan kolong? Kenapa saya makan dari sisa orang? Kenapa saya tumbuh tanpa how about siapun? Ia menatapku dengan mata penuh luka. This is what we discussed. 24 years ago. I left my home, sakit. Saat itu ia adalah pengusaha muda yang sibuk, dikelilingi uang dan musuh bisnis. Ada seseorang yang membawaku pergi dan sejak hari itu hidupnya hancur. Aku mencari kamu setiap hari. Corresponding to the suara patah kota. Setiap panti and bayi were both mentioned. 24 days dewa. 24 days I hit up with rasa bersalah. Aku terduduk lemas di kursi. Semua rasa potongan hidupku dan kesepian ditinggalkan. Malam-malam lapar berputar in the palace. Aku tidak percaya begitu saja. Kataku pelan. Ia mengangguk. Aku. Additionally, you are not being considerate. Karena itu kita akan tes DNA. Hari-hari berikutnya seperti mimpi aneh. Aku tinggal in the room itself. Rumah, a little bit latte. Kamar luas, kasur empuk, makanan hangat. Tapi tidak. Tere are a view that deal with nyaman. Setiap kali bercermin, aku melihat lusuh diriku in the tengah kemewahan seperti orang asing yang tersesat. Dan di sudut rumah itu, wanita itu selalu menatapku diam-diam. The problem is that tatapan other people. But tatapan other people ibu tatis engagetin kehilangan anak lagi. Hari pengumuman hasil tes earlier than usual tiba. Dokter duduk di hadapan kami. Map putih. In the same way, in accordance with the DNA hash. Katanya tenang. Hubungan biologis antara NU are the ibu and the kandung dengan kecocokan 99,9%. Musik. Wanita itu langsung menangis. Tangis yang pecah. Tangis yang tertahan selama 24 tahun. Ia berdiri lalu tanpa peduli. Price per unit. Excluding status indicator si am a billionaire becausi hadapanku. Maafkan ibu. Nak, aku tidak menangis. In light of the fact that di dalam dadaku ada luka yang terlalu lama menganga. But I'm still waiting for a luka. Itu ingin sembuh atau justru ingin tetap sakit. Sejak hari itu, rumah mewah ini terasa seperti penjara berlapis emas. Setiap pagi aku terbangun di kasur empuk. That is not at all ku minta. Lampu kristal menggantung di langit-langit kamar. Besi des the Daphnuts that have been back milikku. Setiap kali aku melangkah keluar kamar, para pelayan menunduk sopan, memanggilku.
dengan sebutan yang membuatku tidak nyaman. Tuan Dewa, aku bukan tuan. Siapun, aku adalah anak jalanan yang different from bentakan. According to lirikan jijik, dengan lemparan koin. Receh, dan wanita itu, ibuku selalu ada di sana, menyajikan senyum rapuh, menyentuh pundakku dengan hati-hati, seolah takut aku pecah jika disentuh. Terlalu keras. Dewa, kamu sudah sarapan. Dewa, bajumu kurang tebal. Dewa, ibu, sudah lama ingin melakukan ini. Setiap kata ibu dari mulutnya terasa seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Since he was 24 years old, I have tumbuh despite suara itu. As a result, I am unable to tahan lagi. Aku duduk di ruang di hadapannya makan besar. Meja panjang yang biasanya hanya kulihat di televisi. Ia menatapku, penuh harap. However, tapi kataku pelan tegas. Tolong is healthy. Senyumnya membeku. Berhenti apa? Nak. Bersikap seolah-olah semuanya bersikap there are many benefits to using uang. Ruangan itu sunyi. Aku hidup lapar. Suaraku bergetar. Lanjutku. Tidur aku kehujanan. Aku dipukul. Aku dianggap sampah. Dan ibu has continue to grow. Air matanya jatuh. Aku mencarimu. Tidak cukup. Potongku keras. Tidak cukup. If you were to try to tumbuh sendirian. Aku berdiri. Kursi terseret keras. Uang. Ibu tidak bisa membeli masa kecilku. Malam itu, aku kembali ke kamar dan mentioning pintu. Aku duduk di lantai. Memeluk gitar tuaku. Satu-satunya benda yang setia sejak awal. Dan untuk pertama kalinya aku menangis sejadi-jadinya. Because of this, the rumah does not lie, sunyi. Asing muncul, wajah-wajah asing. Kama, mikrofon, wartawan. Kami supplied information regarding the individual 24th day high school students tahun. Namaku mulai muncul di berita. Wajahku yang dulu tak pernah dianggap, sekarang memenuhi layar televisi. Pengamen jalanan ternyata anak miliarder. This is the case. Panik ibuku, aku tidak. In any case, this is not the case. Mereka mengendus sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. The orang utan datang. There is one more. Simpati. A person who is interested. A person yang ingin cerita dan aku ingin pergi. Malam itu aku mengemas barang-barangku. Tidak banyak. Hanya gitar, kalung bulan, sabit, and the pakaian that was successful menjadi bagian dari diriku. Aku meninggalkan sepucuk surat. Bu, aku butuh mencari diriku sendiri. Jangan cari aku. Bukan karena aku membenci ibu, tapi karena aku belum siap memanggil siapapun dengan sebutan itu. Aku pergi. Despite the fact. Kembali ke jalanan. Aspal, panas, lampu redup, bau knalpot. Tempat di mana aku tahu cara bertahan. Tapi aku salah karena dunia sudah tahu siapa aku. Orang utan Agravates menunjuk, berbisik. Ada yang memotret diam-diam. Tidak ada lagi anonim. Tidak ada lagi kebebasan. Tubuhku is a lot of trouble. Batuk. It's too close to home. Aku is a pusing. It is not unreasonable. Di peran tidur inevitably contributed to the kesehatanku. But when the time came for the kota, ibuku rememberet, dengan wajah penuh air mata. Ia isa turun ke jalan. Masuk, ganggang asahol poseses pedagang kaki, pengamen, and pemulung 5. Pernah lihat anak saya, katanya. Besides displaying photographs, tak ada satuun dari kami yang tahu bahwa waktu sedang menghitung mundur. It's a shame. Sakit in a location that appears to be empty in order to mati. The toko that was successful as a result of the lamps jalan berkedip excluding the ragu bertahan nyawa. Napasku berat. Dadaku home was destroyed. A few of them were udara. Gitarku tergeletak di sampingku basah oleh embun. Malam, aku mencoba bangkit. Gagal. Pandangan is a pair of kunangs. Suara kota menjauh. Aku ingat satu hal. Sebelum semuanya gelap, kalung bulan, sabit in dadaku was boah dingin en wajah ibuku melintas di benakku tanpa izin. Aku terbangun dengan suara mesin. Bip, 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 bau obat cahaya putih. Aku di sama rumah. Selang dipenuhi tanganku. Tubuhku lemah seperti tak pernah makan.
Berbulan-bulan. Terewasa benar. One More perawat melihat mataku terbuka dan langsung memanggil dokter. Dia sadar. Aku ingin bertanya di mana aku berada. Tapi suaraku tak keluar. Tak lama. Kemudian, pintu kamar itu terbuka dan dia sanalah. Ibuku. Rambutnya. Acak-acakan. Wajah. Mata sembab apart from being to tidur berhari-hari. Begitu melihatku. Sadar. It tried to learn as much as he could. Tanpa suara. It was a perlahan. Sangat pelan. Seperti takut aku kembali menghilang jika ia bergerak terlalu cepat. Kamu hidup, bisiknya. Aku memalingkan wajah. Masih ada marah, masih ada luka. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk mempertahankannya. Dokter refers to himself as serious. Infeksi paru, kekurangan gizi, kelelahan ekstrim. 1 atau 2 hari lagi. Terlambat, kata dokter. Kami mungkin cannot be used to harm. Ibuku langsung berlutut di lantai rumah. Sakit di depan semua orang. Ini salah, katanya sambil terisak. Saya Said. Tolong. Congratulations. Saya mohon. Berita itu menyebar lebih cepat dari rasa is the word. Rumah menyerbu media sakit. Judul-judul brutal bermunculan. Anak kandung pengusaha terkaya ditemukan sekarat di jalan. Ibu bilionaires poses demi anak pengamen. Dunia menonton. Dan untuk pertama kalinya aku merasa malu bukan karena miskin tapi karena keras kepala. Malam itu, dalam gelap aku bermimpi. Aku melihat diriku kecil duduk sendirian di panti, melihat anak-anak. In the event of a jam, it will be carried by other people. Besuk. Aku ingat rasa iri itu. Rasa kosong itu. Lalu aku melihat wanita yang sama. Ibuku berjalan dari satu kota ke kota lain. Membuka foto bayi. Menangis. Di kamar hotel. Berteriak dalam doa. 24 tahun. Ia tidak pernah berhenti. Aku terbangun dengan air mata mengalir tanpa sadar. Ibuku completed the samping course. Ranjang. Tanganku menanggam. Tangannya erat. Seolah takut aku menghilang lagi. Untuk pertama kalinya aku tidak melepaskan genggaman itu. Aku terbangun. As a result of the asing. Bukan sakit, albeit hangat. Bukan marah. Tanganku masih digenggam seseorang. Saat aku membuka, kulihat wajah itu lagi. Mata sepenuhnya. Wajah that lasted for 24 years did not exist. Ku kenal. However, there is another reason. Begitu dekat ibuku. Ia tertidur sambil duduk. Kepalanya bersandar di tepi ranjangku. Rambutnya berantakan. Tidak ada riasan. Tidak ada kemewahan. Hanya seorang wanita yang kelelahan. Karena terlalu lama menunggu, aku mencoba tanganku menarik ia langsung terbangun. Kamu sadar. Suaranya, containing between percaya and takut. Aku mengangguk pelan. Ia menutup numerous lalu menangis. Tangis yang tidak lagi ia tahan. Tangis seorang ibu yang akhirnya. There is a problem with the anak. I have no intention of using that phrase. There is no such thing as when you want to belajar berjalan. Aku tidak ada saat kamu lapar. Aku tidak. If we were to menangis. Dadaku sesak. Aku ingin mengatakan banyak hal tentang dinginnya malam. Anak lain melihat tentang rasa iri di peluk. Tentang doa-doa yang kuumamkan. In the long run. Despite the fact that I care about someone else. Meminta. However, it is too expensive for mulutku justru satu kalimat pendek. Ibu kenapa tidak menyerah mencariku? Ia menatapku. Matanya merah. Karena seorang ibu boleh kehilangan apa saja. Tapi tidak boleh berhenti mencintai anaknya. I was there. And in this particular case. Dalam hidupku. Aku membiarkan diriku dipeluk. Erat pelukannya. Gemetar. Pelukan yang seharusnya ku dapatkan 24 tahun lalu. Aku menangis. Di bahunya. The kecil anak Tatis akhirnya pulang. Hari-hari berikutnya. I have a lot to do. Tubuhku perlahan kuat kembali. Ibuku is present. Menyuapiku makan. Menemani tidur. Expressing concern about the hideout jalanan tanpa menyela. Ia tidak pernah membela your own. Ia hanya mendengarkan. Media terus mengejar.
Tapi kali ini aku yang memilih bicara. Di depan kamera aku memang anak from wanita. Hesait, kaya. Tapi aku dibesarkan oleh jalanan. Dan luka itu tidak bisa hilang hanya karena uang. Tapi cinta yang tulus bisa menyembuhkannya. Setelah keluar dari rumah sakit, ibuku ingin memberiku segalanya. Rem, mobil, harta, better name. Aku menolak sebagian. Aku memilih membuka rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Untuk mereka yang tumbuh besi the person I'm with. Ibuku mendukung tanpa syarat. Kini, the first time I saw it, I dot of gitar, tuaku. Senarnya did not succeed, but I tidak pernah membuangnya. Itu pengingat, siapa aku dulu. Dan setiap kali aku memanggil satu kata itu, ibu, ia selalu menoleh dengan mata berkaca-kaca, seolah masih tidak percaya bahwa kata itu akhirnya keluar dari mulutku. Pelukan itu memang terlambat, tapi cukup untuk menyelamatkan hidupku.